Pagi anak-anak, apakah kalian sudah bosan diam di rumah? Walaupun bosan, kalian harus tetap semangat mendengarkan penjelasan dari Miss Irma. Hari ini Miss Irma akan menjelaskan tentang tanaman yang hidup di darat dan tanaman yang hidup di air. Tanaman yang hidup di darat itu ada kelapa, ada anggrek, dan ada bonsai. Sedangkan tanaman yang hidup di air ada teratai, ada kiambang, dan ada eceng gondok. Kalau kita perhatikan, tanaman yang hidup di darat itu pasti menggunakan tanah. Jadi dia pasti akan berdiri di atas tanah. Sedangkan tanaman yang hidup di air, dia pasti memerlukan banyak air. Contohnya teratai. Kalian pasti sudah pernah atau sering melihat tanaman teratai. Tanaman teratai itu mengapung di air. Tidak ada tanaman teratai yang ditanam dalam tanah. Maka dari itu, teratai disebut tanaman yang hidup di air. Selanjutnya, tanaman-tanaman tersebut memiliki banyak manfaat. Jadi manfaat yang pertama adalah sebagai sumber oksigen. Kalian pasti pernah menghirup oksigen. Oksigen sangat berguna bagi manusia karena manusia memerlukan oksigen untuk bernafas. Dan tanaman menghasilkan oksigen tersebut. Kemudian, manfaat kedua yaitu sebagai sumber makanan. Pernahkah kalian makan jagung? Nah, jagung termasuk tanaman. Kemudian, pernahkah kalian makan nasi? Nah, nasi diperoleh juga dari tanaman padi. Jadi sudah jelas bahwa tanaman tersebut dapat bermanfaat sebagai sumber makanan. Dan yang terakhir, tanaman bermanfaat sebagai sumber obat-obatan. Ketika kita sakit, misalnya batuk, kita mungkin saja meminum teh hangat dengan ditambah jahe. Jadi, jahe dapat mengurangi batuk yang kita rasakan. Maka dari itu disebut bahwa tanaman memiliki manfaat sebagai obat-obatan. Selanjutnya, bagian-bagian tumbuhan yang dimanfaatkan dapat berbeda-beda, yaitu kita bahas biji. Biji kacang dimanfaatkan untuk sumber makanan. Di sana, Miss Irma sudah memperlihatkan gambar dari biji kacang hijau. Pernahkah kalian makan kacang hijau? Jadi kacang hijau tersebut merupakan sumber makanan bagi manusia. Selanjutnya, ada buah. Buah kelapa juga dimanfaatkan untuk makanan dan obat-obatan. Selain buah kelapa, kita juga menemukan buah-buah lainnya yang sangat bermanfaat dan sangat bergizi untuk tubuh kita. Yang ketiga, ada akar. Di sana kalian bisa melihat akar dari jahe. Akar jahe tersebut atau disebut dengan rimpang jahe dimanfaatkan untuk obat-obatan. Kemudian daun. Siapa yang pernah melihat daun sirih? Jika ada anak yang mimisan, pasti akan ditempelkan daun sirih. Nah, maka dari itu daun sirih dimanfaatkan sebagai sumber obat-obatan. Dan yang terakhir ada batang. Jadi, tanaman yang dapat diambil batangnya yaitu ada tanaman tebu. Tanaman tebu dapat diolah menjadi gula. Sekian penjelasan dari Miss. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat